NU iku mantep kunut. Dinyek mbek Muhammadiyah, Mekah pusat Islam ora ono napa kunut. Tapi saiki iku traweh Mekah live 20 rakaat. Tapi Muhammadiyah tetep waduh jadi satu-satu. Nek wis mantep kunut ta. Mekah iku tahu dienggo kebanggaane Abu Jahal Abu Lahab banggane nggih nganggo napa Ka'bah. Ini penting kula aturaken. Dadi sampean mboten saged sithik-sithik berdasar pemerintahan Arab Saudi sing sakniki ulamae berfatwa Wahabi. Ya biasa mawon nak. Ada pembenaran dari mazhab kita ikut, kalau ndak ya ndak. Tapi apapun itu sampean kudu ngerti nak kowe ngukur kebenaran iki ulama Mekah mbek ra Mekah iku keliru padha karo zaman Nabi yang sing bareng Ka'bah bener sing ado Ka'bah. Lah lha ora iso ngono. Wong ulama Arab sing ngakoni alime tiyang Indonesia nggih kuat. Tiang non Arab nggih kathah. Ashahul kutub ba'dal Quran Bukhari, tiang Bukhari wong Uzbek, wong Uni Soviet tenan bangsa. Jute kitab sahih terbesar di dunia kok ora karangane wong Mekah wong Madinah, tapi karangan wong Uzbekistan. Ku nunjukno nek ora iso ge ukuran bener kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Apa yang disampaikan Gus Baha itu memang sangat singkat tetapi sangat maut. Kalau ada kawan-kawan yang terdoktrin bahwa Salafi Wahabi itu ajaran yang paling benar, mereka itu tinggalnya di Arab Saudi, menjaga Ka'bah. Tidak mungkin Allah akan jadikan orang-orang yang mengelilingi Ka'bah itu sebagai orang-orang yang menyimpang. Oh, tunggu dulu. Keliru berhujah seperti itu. Karena sejarah mencatat dulu Ka'bah itu justru menjadi tempat yang dikelilingi oleh orang-orang musyrik. Ratunya musyrik bahkan Abu Jahal, Abu Lahab di situ. Ya. Jadi kalau kamu mau berdalil itu ya harus syamil. Ya, harus melingkupi semua, jangan tebang pilih. Dulu pernah itu malah dikuasai orang rajanya orang kafir. Bahkan setelah itu pun pernah juga dikuasai oleh Syiah Fatimiyah. Jadi nggak ada ya, mau dalil Al-Quran, mau dalil hadis yang mengatakan bahwa orang-orang yang di sekeliling Ka'bah, bahwa orang-orang yang menjadi penguasa Ka'bah adalah orang-orang yang baik. Nggak ada begitu. Kalau sama-sama nggak ada dalilnya, terus kenapa kamu buat-buat dalil? Jangankan dalil Al-Quran, dalil hadis, ucapan ulama pun nggak ada. Dan fakta sejarah, ya, kalau kamu tahu, 4 ulama madhab ya, yang dari Madinah bukan Mekah, itu hanya satu, Imam Malik bin Anas. Yang lain, ya, Imam Ahmad itu dari Baghdad, bukan orang Arab, bukan orang Mekah. Imam Syafi'i orang Gaza, Palestina kalau tidak salah, mungkin saya bisa dikoreksi. Ya. Imam Nu'man atau Imam Abu Hanifah dari Irak, ya. Nggak ada. Kutubus Sittah, 6 ulama hadis, 1 pun tidak ada orang Arabnya. Artinya tidak ada orang Mekah, orang Madinahnya. At-Tirmidzi dari kota Tirmiz, ya. An-Nasai dari kota Nasa'ah. Abu Daud itu dari kota, kalau enggak Iran, Irak, kalau enggak ya Baghdad, kalau enggak ya Naisabur. Naisabur itu Iran kalau enggak salah, ya. Ulama Nahu yang paling top Imam Sibawaihi bukan dari Arab Saudi. Ulama tafsir Imam Tobari dari Tobariyah. Al-Qurtubi dari Cordoba. Ibnu Katsir kalau nggak dari Irak, ya sekitar situ. Bukan dari Arab, maksudnya bukan dari yang sekarang Ka'bah itu, walaupun dulu namanya apa gitu, Mekah lah, bukan. Ya. Jadi nyaris bisa dikatakan tidak ada ulama top ya yang kelahiran Mekah. Bahkan ya mungkin ada. An-nadiru kal adam kaidahnya kan. Kalau cuma 1-2 disebutnya tidak ada. Sehingga kalau orang bicara tentang peradaban Islam tidak pernah menyebut Mekah. Ya. Peradaban keilmuan maksudnya. Mesti yang disebut itu Damaskus, Syria, ya. Kufah, Irak, Basrah, Naisabur, ya. Mesir, ya. Bahkan ya, orang yang bergelar Imamul Haramain, Abul Ma'ali Al-Juwaini, itu lahirnya di Naisabur, ya. Dia ke Mekah menjadi guru, afta, ya, berfatwa. Jadi orang yang bergelar Imamul Haramain saja bukan orang Mekah. Ini fakta, ya, bahwa keilmuan Islam itu bukan diemban oleh orang-orang Mekah. Sekarang saja dan bagi kalian saja seolah-olah kebenaran itu porosnya di Mekah. Syekh bin Bas, Syekh Albani, Syekh Utsaimin, Syekh Fauzan. Padahal ini kita bicara terbuka saja. Kamu cari deh kitab
fikih terbaru yang dirujuk oleh orang seluruh dunia, maksudnya dikenal sebagai kitab untuk seluruh dunia itu. Ada nggak sebut-sebut nama mereka itu? Nggak akan pernah ada. Nggak akan pernah ada Syekh Utsaimin itu disebut dalam kitab-kitab fikih yang dipakai semua orang. Nggak ada. Adanya di kitab kalian sendiri. Syekh Albani nggak ada. Ya. Adanya di kitab-kitab yang kalian buat sendiri, kalian sebar, kalian sendiri. Kalian ini memang orang-orang baru kemarin sore. Ya. Sementara kalau ulama itu sudah terbiasa saling menyebut sebelumnya. Ya. Ibnu Hajar menyebut gurunya Zakaria Al-Ansori, Zakaria Al-Ansori menyebut gurunya lagi Ibnu Hajar, ya. Imam Ghazali menyebut gurunya Imam Haramain, ya. Sudah biasa. Imam Nawawi menyebut Imam Ghazali, menyebut misalnya ulama-ulama sebelumnya Ibnu Mundir, At-Tabari. Sudah biasa begitu. Nama ulama kalian ini nggak akan ada yang disebut-sebut, ya. Kecuali kalau kalian yang bikin kitabnya sendiri, sebut sendiri, berfatwa sendiri baru, ya. Artinya kalau misal Mesir, pusat peradaban keilmuan Islam yang diakui dunia, bukan hanya diakui Arab Saudi, ya. Itu menelurkan kitab-kitab hadis yang baru, kitab fikih yang baru, nggak akan pernah sebut-sebut ulama kalian itu. Artinya kita layak bertanya, kalian ini membawakan apa sih? Tatanan kita itu sudah rapih, fikihnya sudah ada yang dari bawah, ya. Sulam Safinah misalnya, atau Matan Takrib misalnya, ya. Kemudian Fathul Qorib, nahunya dari bawah, Jurmiyah misalnya, ya. Kemudian Imriti, akidahnya juga dari bawah, ya. Aqidatul Awam. Ini ulama-ulama yang sambungannya jelas. Mereka sebut gurunya terus seperti itu. Tiba-tiba ada, kalian datang bawa entah ajaran apa sebetulnya. Kalau sama saja silahkan. Tapi faktanya, kalian begitu entengnya menentang pendapat ulama salaf, sambil mengklaim sebagai salafi. Ini kan mirip orang yang bugil teriak-teriak, saya sudah berbaju lengkap, bahkan ada topinya, siap kondangan atau siap berceramah, padahal bugil. Diinjek semua pendapat ulama salaf yang 4, ulama mazhab yang 4, yang nyata-nyata mereka tabi'ut tabi'in. Sambil berkoar, saya salafi, memahami Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman salafus soleh. Setelah ditanya-tanya, diusut-usut, salafus solehnya mentok di Ibnu Hazm. Kenapa pilih itu? Lebih kuat. Siapa yang ngomong lebih kuat? Syekh Utsaimin, Syekh Albani. Ini kan membingungkan, ya. Kalian ini madhabnya apa? Kalau pendirinya kan nahnu ala madhabi imamis sunnah Ahmad ibni Hambal. Itu perkataannya pendiri kalian. Tapi kalau perkataan Syekh bin Baz lain lagi. Walaula ayyamunallahu alayya la akunu hambaliyan. Kalau seandainya saya tidak dapat anugerah, ya, mundu arba'ina sana, sejak 40 tahun fi ittiba'i manhaj ahlul hadis, di dalam mengikuti manhaj ahli hadis, maka saya pasti sudah jadi hambali. Artinya bagi Syekh bin Baz itu mungkin menjadi hambali itu sebuah kesialan, sehingga dia merasa untung saya dapat nikmat, sehingga saya tidak jadi hambali. Kan begitu kalau difahami. Ya. Semoga kita tidak tertipu oleh jargon-jargon orang-orang yang ya entah apa yang mereka cari, ya. Entah, ya. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.